Jemaat Tuhan yang terkasih, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang sedang beribadah di rumah, atas nama pelayan hari ini kami mengucapkan selamat hari Minggu dan salam bagi kita semua. Puji syukur kita masih dapat beribadah di tengah wabah corona ini. Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan kami berharap Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga dalam keadaan sehat, dan biarlah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan semua yang mendukung dalam ibadah kita ini, seperti buku nyanyian rohani, dan nanti kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk itu dipersiapkan persembahannya di rumah masing-masing. Baiklah, marilah kita mengambil waktu ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Kita persiapkan hati dan pikiran kita, dan marilah kita bersatu teduh. Amin. Seluruh jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji kemuliaan nama Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 26, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Suaraku nyaringkan.
yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Dan pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani motoris nomor 17, Pada Yang Berkuasa. Bapak Ibu, dalam seminggu ini untuk kita telah melakukan pelanggaran dan dosa di hadapan Tuhan. Dan saat ini marilah kita secara pribadi berdoa pada Tuhan, meminta pengampunan dosa daripada Tuhan. Silakan berdoa di dalam hati masing-masing. Mari kita mengakui dosa dan pelanggaran kita yang mungkin tindakan kita melukai hati Tuhan.
Dan biarlah saat ini kita juga mengaku bersama doa pengakuan dosa kita, dan baiklah kita ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 54, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Responsoria kita pada minggu ini kita baca dari kitab Mazmur pasal yang 116 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, kemudian dilanjutkan nanti ayat yang ke-12 sampai dengan 19. Kita akan membicarakan secara bersautan dan berganti-gantian. Dari depan akan memulainya ayat yang pertama, Mazmur 116 ayat yang pertama.
Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia mendengarkan kepadaku, maka kasih-Mu aku semuanya padamu. Tali-tali maut telah meneliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkan percayaanku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat Dia keselamatan dan akan menyerahkan Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan, tetapnya semua orang yang dikasihi. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan susu kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengah ya Yerusalem. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan Gloria Patri. Dan segala tempat dan segala abad, marilah kita menyatakan pengakuan iman dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama kita mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita masuk ke dalam warta gereja kita. Pimpinan jemaat majelis mengucapkan selamat beribadah. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari semakin bertumbuh, dan pimpinan dan majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun, baik itu kelahiran, pernikahan dalam minggu ini. Tetaplah setia dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Tuhan memberkati. Untuk kegiatan gereja kita dapat membacanya di warta yang sudah dikirimkan, baik melalui Facebook maupun WA Group. Untuk kita perhatikan saja untuk petugas kebaktian untuk minggu depan. Pengkhotbah Bapak Pendeta Pasko Tambun, liturgis Bapak W Utauru Singan, Ibu H Rumapia dan Ibu C Sihombing, pemain musik Bapak L Siremorengo, doa sapaan Bapak S Papa. Demikianlah warta gereja kita. Jikalau ada kesalahan dalam penulisan, baik itu untuk persembahan dan ucapan syukur yang lain yang Bapak kirimkan, dapat dikonfirmasi melalui pimpinan jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan masuk ke dalam doa sapaan kita. Kita akan mempersiapkan doa sapaan kita ini sambil kita memuji Tuhan dari nomor 5
56 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Semua yang percaya Yesus. buat penyertaan bagi kami Tuhan. Walaupun banyak mungkin tantangan yang kami hadapi saat ini, walaupun banyak jarak di antara kami Tuhan, tetapi kami yang benar percaya Tuhan tidak akan menjaga jarak kepada kami. Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kami. Tuhan akan menolong kami dan melindungi kami semuanya Bapa. Bapa yang baik, saat ini kami datang dengan kerendahan hati kepada-Mu Tuhan. Tolonglah kami dalam setiap pergumulan kami Tuhan Yesus. Karena kami akan percaya hanya Tuhan yang menjadi sumber pertolongan yang abadi di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, banyak tantangan yang kami hadapi saat ini Tuhan Yesus, yang membuat kami semuanya tidak datang ke rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Tetapi kami hanya berserah kepada-Mu, dimanapun kami beribadah hanya untuk
harapan di dalam setiap persoalan kami hadapi Tuhan Yesus. Hadirlah di tengah-tengah kami, hadirlah di tengah hati kami Tuhan Yesus, sehingga apapun yang menjadi persoalan di dalam keluarga dan pribadi, kami akan dapat melaluinya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini masih dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan, terkhusus buat Bapak RBC Holding, anak kami Chelsea, anak kami Joshua dan juga email Bapa. Bapa yang baik, berikanlah kesabaran kepada mereka Tuhan Yesus untuk menantikan penyembuhan yang daripada Tuhan. Yakinkan mereka Engkaulah penyembuh yang abadi Tuhan Yesus. Biarlah juga mereka tetap berserah kepada Tuhan, tetap mencari Tuhan di dalam kehidupannya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, jemaat Tuhan yang mengandung dan juga yang mencari pasangan hidup dan juga merindukan keturunan Tuhan Yesus. Biarlah di dalam penantian mereka tetap sabar, mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap penantian mereka Tuhan. Biarlah tetap mereka berseru kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang maha baik bagi kami seluruhnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana-rencana gereja Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk perak kami yang mungkin kami adakan bulan 5 Tuhan, tetapi kami menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Waktu dan dana-dana yang dibutuhkan kami juga serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Jikalau mungkin Tuhan Yesus, berikanlah kami waktu terbaik untuk kami dalam merayakannya bulan 5 Tuhan Yesus. Tolonglah kami Tuhan, berdirilah di depan kami, berjalan di depan kami Tuhan Yesus, sehingga kami dapat berjalan mengikuti jalan Tuhan. Kami juga berdoa untuk perizinan dan perlindungan surat-surat yang di Maranatha Tuhan Yesus. Engkau tetap yang berkuasa Tuhan Yesus. Engkau berikan hikmat yang sama yang harusnya, sehingga dapat tercapai dengan baik Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk rencana gereja untuk membuka pos pelayanan Bapa. Bapa yang baik, Engkau yang memulai segalanya Tuhan Yesus, dan kami akan mengikuti jalan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan di sana, kami tetap serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk GMI wilayah 1 dan wilayah 2, baik itu biskop, pimpinan distrik, pendeta, guru Injil dan calon guru Injil. Bapa yang baik, Engkau telah pilih mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan Yesus. Bapa, berkatilah mereka, walaupun mungkin banyak tantangan yang dihadapinya, biarlah mereka tetap menyerukan nama Tuhan selalu. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan bagaimana kami saat ini Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami dan juga dunia Tuhan Yesus mengalami ketakutan karena virus Corona Bapa. Mari Tuhan, Engkau tolong kami, Engkau lindungi kami Bapa. Biarlah setiap kami mendapat pertolongan daripada Tuhan. Dan kami berdoa Bapa, jika mungkin lalukanlah, musnahkanlah virus Corona dari muka bumi ini Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk setiap medis yang menangani pasien virus Corona Bapa. Engkau berikan mereka kekuatan, kesabaran dan juga kesehatan Tuhan Yesus. Tolonglah mereka Tuhan, tolong mereka Yesus, sehingga mereka dapat melaksanakan pekerjaannya dengan pertolongan-Mu. Mereka akan terlindung Bapa. Tolonglah kami Tuhan Yesus, beserta dengan kami Bapa. Tolonglah kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden Bapa. Mungkin sekarang ini di dalam masa-masa ini Tuhan Yesus, banyak kami saling menyalahkan, banyak kami mencari kesalahan pemerintah Tuhan. Tolong kami berikan hikmat Tuhan Yesus untuk dapat menjadi warga negara yang baik Tuhan Yesus, untuk tetap ikut anjuran pemerintah Bapa, sehingga virus ini dapat berlalu dari muka bumi ini Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk kerukunan antar umat beragama Tuhan Yesus. Biarlah di masa-masa sekarang ini juga kami semakin bergandengan tangan Tuhan Yesus, menjadi orang yang percaya akan Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus ini adalah ujian bagi kami Tuhan. Kami yang tidak percaya Tuhan akan lepaskan kami dari virus ini Bapa. Tolonglah kami Tuhan, dan kami juga mengaku Bapa, banyak pelanggaran dan dosa yang kami lakukan Tuhan. Mari Tuhan ampuni kami, Engkau kuduskan kami Bapa, sehingga kami layak menjadi anak-anak Tuhan, dan Tuhan tetap bersama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Baik, jemaat Tuhan yang terkasih, baik yang ada di gereja ini maupun di rumah, tidak lengkap kalau kita beribadah tidak memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan, baik yang ada di rumah juga diharapkan untuk mengumpulkan persembahannya melalui ibadah kita ini. Nanti doa penyerahan
dibawakan oleh Bapak Pendeta dan sekalian untuk firman Tuhannya. Untuk itu mari kita bernyanyi dari nomor 70 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, nyaring Injil berbunyi. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami menyembah dan memuliakan nama Tuhan, baik di dalam gereja maupun yang ada di rumah. Situasi dan kondisi boleh membatasi kami, tetapi karya Tuhan pasti akan tetap dinyatakan dengan berbagai cara, dengan berbagai alat yang kami pergunakan pada saat ini. Tuhan berkati setiap kami, tolong kami Bapa, urapi
penuhi hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih tetap bangkit berdiri. Mari kita buka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-13, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-14. Begitu juga yang ada di rumah, mari kita sama-sama membacanya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka, sehingga mereka tidak mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka murah. Seorang dari mereka menjawabnya, "Adakah salah satu nama asli Israel yang tidak tahu apa yang terjadi pada kerajaan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi kami marah dan pemimpin-pemimpin mengatakan Dia dihukum mati dan mereka menyanyikannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan kitab-kitab nabi-nabi. Mereka mengatakan kamu yang mereka tuju, lalu Ia
Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat bertemu kembali bagi kita pada minggu ini. Kita masih tetap harus beribadah dengan cara yang seperti ini. Seperti apapun keadaan kita pada saat ini, kita masih harus tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, tema untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini adalah sulitkah percaya? Sulitkah percaya? Nah, tentu kalau ada pertanyaan yang seperti ini, mengapa orang sulit percaya? Mengapa orang tidak gampang percaya? Mengapa orang sulit percaya? Saya ada catat 3 hal di sini. Mengapa orang sulit untuk percaya? Tentunya masih ada faktor-faktor yang lain yang mungkin kita tahu mengapa orang sulit percaya. Yang pertama, mengapa orang sulit percaya? Karena tidak melihat. Kalau ada orang menceritakan kepada kita tentang sesuatu, oleh karena kita tidak melihat, maka kita pasti tidak gampang percaya. Lalu yang kedua, tidak mengerti apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan, pokok pikiran apa yang diajarkan, yang disampaikan, tidak mengerti. Akhirnya informasi tidak membuat dia percaya. Lalu yang ketiga adalah tidak ikut terlibat langsung. Orang yang tidak ikut terlibat langsung, ketika mereka mendengar juga sulit percaya. Dan ada juga orang yang, mengapa orang menjadi sulit percaya? Ada orang yang sifatnya selalu kritis, ya, selalu kritis. Dia mendengar sesuatu, dia tidak gampang percaya. Dia pelajari dulu, dia renungkan dulu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan perikop yang kita baca tadi, perjalanan ke Emmaus adalah peristiwa yang dilakukan oleh 2 murid Tuhan Yesus. Pada saat Yesus disalibkan, pada saat Yesus mengalami siksaan dan penderitaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekian lama murid-murid itu bersama dengan Tuhan Yesus. Yesus sudah mengajarkan mereka tentang firman Tuhan. Hukum-hukum Taurat sudah diajarkan kepada mereka, dan pengajaran-pengajaran para nabi sudah diajarkan juga kepada mereka. Tetapi kita melihat bahwa mereka belum sungguh-sungguh mengerti, belum sungguh-sungguh mengenal siapa Kristus, siapa Yesus yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, alasan kita untuk percaya sungguhlah nyata. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, betapa lambatnya engkau percaya. Padahal apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus tidak serta-merta terjadi begitu saja. Kita perhatikan, mulai dari kelahiran, mulai dari janji, kelahiran, kematian,
Dikatakan perkataan para nabi, pengajaran para nabi. Jadi kematian Kristus, kebangkitan Kristus tidak ujung-ujung Bapak Ibu Saudari terjadi begitu saja. Kelahiran Kristus juga seperti itu, terjadi bukan karena kehendak manusia, bukan karena rancangan manusia, tetapi karena rancangan Tuhan. Kedua murid ini tidak mengerti, sehingga mereka sibuk berdebat, mereka menjadi galau, mereka menjadi putus asa, mereka menjadi heran mengapa Yesus yang adalah seorang nabi yang berkuasa, dikatakan tadi, yang berkuasa dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajarkan kita, sebenarnya tidak ada alasan lagi kita untuk tidak percaya. Amin. Ya, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak percaya. Tetapi mengapa kita sulit percaya? Mengapa kedua murid ini sulit untuk percaya? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang membuat mereka ragu, bimbang, putus asa. Makanya ketika mereka di tengah jalan, ketika Tuhan Yesus menyapa mereka, mereka tidak mengenal. Karena mereka berkata, adakah engkau orang satu-satunya yang tidak tahu apa yang terjadi belakangan ini di Yerusalem? Apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Bapak Ibu ini disuruh. Inilah yang terjadi. Ketika harapan, ekspektasi tidak sesuai dengan realita yang diharapkan, maka pasti akan menimbulkan kekecewaan dan akan sangat sulit untuk percaya. Harapan mereka, Tuhan Yesus sebagai nabi, sebagai yang berkuasa, sebagai yang memiliki otoritas surgawi, harusnya dia tidak mati di kayu salib. Harusnya dia tidak seperti itu caranya mengalami kematian. Paling tidak Tuhan Yesus bisa menunjukkan sikap kesatrianya, kekuatan kesatrianya untuk meluluhlantahkan orang-orang yang mencerca Yesus, yang membunuh Yesus. Ekspektasi mereka terhadap Tuhan Yesus sangat tinggi, tapi ternyata ekspektasi mereka terhadap Tuhan tidak diiringi dengan pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Karena sudah jelas bahwa firman Tuhan, para nabi, bahwa anak manusia yang akan datang, dia mati, menderita, dan tujuannya adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Ini harus menjadi fondasi iman kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita percaya, maka kita akan selalu, maka kita pastikan pasti akan selalu bersama. Kalau kita percaya kepada Kristus, maka kita pasti akan selalu bersama dengan Tuhan. Itu maksudnya. Kedua murid ini begitu lambat, begitu banyak pertimbangan-pertimbangan, kurang sensitivitas rohani. Ketika
mengharapkan bahwa Yesus mati, ya, harusnya bukan dengan cara yang sama. Tetapi mereka lamban, kurang sensitivitas rohani. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, menyingkapkan sesuatu yang menghalangi pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Salah satunya krisis. Krisis bisa menjadi penghalang bagi kita untuk mengenal Kristus. Apalagi dalam situasi corona pada saat ini. Ya. Ini menjadi krisis bagi seluruh umat manusia pada saat ini. Krisis bisa saja menjadi penghalang bagi kita untuk mengalami pengenalan akan Tuhan dan membuat kita sulit untuk percaya. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jangan lagi menunda untuk percaya. Jangan lagi terlalu lambat untuk percaya oleh karena pengharapan kita yang sama. Ketika kita memiliki pengertian akan firman, mari kita dudukkan pengertian kita akan firman Tuhan itu sesuai dengan kehendak Allah. Jangan kita memaksakan apa yang kita pahami dari firman Tuhan, kita memaksakannya sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Tapi mari kita meminta Roh Kudus untuk memberikan kita pengertian yang benar tentang firman. Jadi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, saya percaya semua orang pada saat ini tanpa terkecuali bingung, kaku, kikuk, takut, bimbang, ragu. Dan itu bisa menjadi cara, alat yang akan dipakai oleh iblis untuk mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Iblis bisa sungguh cepat memakai cara itu supaya iman kita tidak bergantung kepada Tuhan, perhatian kita tidak tertuju kepada Tuhan. Iblis memakai masalah-masalah yang kita hadapi, membuat kita menjadi meragukan kekuasaan Tuhan, ragu akan otoritas Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjumpaan kedua murid Tuhan Yesus setelah mereka percaya dan yakin dengan apa yang telah terjadi dengan Tuhan Yesus, membangkitkan semangat mereka dan segera mereka mengambil keputusan untuk memberitakan kabar baik itu kepada murid-murid yang lain, walaupun jarak yang harus mereka tempuh, ya, Yerusalem ke Emmaus kurang lebih 11 kilo kali dua lagi, ya, bolak-balik dengan jalan kaki. Tetapi oleh karena mereka sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sepertinya jalan itu tidak menjadi masalah bagi mereka. Jadi ada dua hal yang terjadi ketika kedua murid-murid ini berjumpa dengan Tuhan Yesus. Apa yang telah menghalangi pandangan mereka untuk mengenal Kristus telah disingkapkan. Akhirnya mereka mengalami dua hal, dan saya juga rindu setiap kita pada saat-saat ini juga mengalami dua hal ini di dalam kehidupan kita. Yang pertama yang terjadi dalam kehidupan mereka adalah mereka begitu bersemangat. Sesungguhnya ketika Tuhan menyapa mereka, hati mereka sudah berkobar-kobar sebenarnya. Tetapi itu yang saya katakan tadi, oleh karena rasa sensitivitas rohaninya sudah tumpul, oleh karena kegalauan, oleh karena krisis yang mereka alami, mereka sudah tidak lagi memiliki kepekaan rohani. Oh, itu suara siapa? Suara siapa? Yang mereka pikirkan hanya
persoalan mereka. Jangankan melainkan percaya. Jadi yang pertama tadi, mereka begitu bersemangat ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan saya juga rindu Bapak Ibu yang ada di rumah, bagi kita semua, untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka kita harus membangun persekutuan yang senantiasa dengan Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang kedua, setelah semangat mereka dipulihkan, semangat mereka dibangkitkan, mereka memberitakan kabar baik, mereka kembali ke Yerusalem. Mereka kembali ke Yerusalem, walaupun jaraknya yang begitu jauh, tetapi karena kabar ini harus sampai kepada sahabat-sahabat dan saudara-saudaranya, maka mereka kembali. Dan itu juga yang harus kita lakukan, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar baik. Jangan ragu, melainkan percaya. Karena Yesus sungguh-sungguh selalu bersama dengan kita. Amin. Cuma kadang-kadang kita tidak sensitif, kita tidak peka bahwa Tuhan Yesus bersama dengan kita. Karena apa? Karena kita sibuk dengan dunia ini, sibuk memikirkan corona, sibuk memikirkan yang lain, ya, bagaimana makan untuk besok, bagaimana uang sekolah anak-anak, bagaimana tanggungan-tanggungan yang lain. Perhatian kita banyak tertuju kepada hal-hal itu, sehingga kita disibukkan oleh itu semua. Akhirnya kita lupa bahwa kita punya Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang sudah mengalahkan maut, yang sudah naik ke surga untuk memberikan kehidupan dan damai sejahtera atas kehidupan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita, Bapak. Jadi sehebat apapun ombak, sehebat apapun krisis yang kamu hadapi, yang kita hadapi pada saat-saat ini, jangan ragu, melainkan percaya. Alami Tuhan dalam hidupmu dengan cara bagaimana? Baca firman Tuhan, bangun mesbah doa, rajin beribadah, mempraktekkan disiplin-disiplin rohani dalam hidup kita, sehingga kita sungguh-sungguh mengalami pengenalan akan Tuhan. Tingkatkan sensitivitas rohani kita. Di ayat yang ke-32, ketika Tuhan Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya hati mereka sudah berkobar-kobar, tetapi mereka belum sadar bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Oleh karena apa? Oleh karena sudah terlalu lama mereka dengan cara berpikir, harapan, ekspektasi yang lain tentang Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang ibarat istri, yang kalaupun misalnya kita tidak lihat wajahnya, tapi dia berbicara di tempat yang lain dan suaranya kita dengar, karena kita sudah selalu bersama dengan dia. Karena kalau kita sudah selalu hidup dengan dia, saya percaya kita akan pasti tahu, oh, itu suara istri saya. Dari mana kita akan mengenal Tuhan kalau kita tidak dekat dengan Dia? Bagaimana kita akan mengenal suara Tuhan kalau kita tidak selalu hidup dengan Dia, tidak selalu tinggal bersama dengan Dia, tidak selalu berbicara dengan Dia? Situasi-situasi ini mengharuskan kita banyak ada di rumah. Apakah kita mempergunakan waktu yang ada di rumah untuk membangun komunikasi yang baik dengan istri, dengan anak-anak, yang mungkin selama ini sudah sangat jarang kita lakukan oleh karena kesibukan kita bekerja dan aktivitas-aktivitas lainnya? Murid-murid itu terlalu
saya mau katakan ini Bapak Ibu dikasih. Kekhawatiran tidak akan mengubah apapun di dalam hidup kita. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan dalam hidup kita akan mengubah seluruh kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu dikasih, saya ulangi sekali lagi, kekhawatiran tidak akan mengubah apapun di dalam hidup kita. Justru akan membuat kita semakin tidak fokus kepada Tuhan. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan dalam hidup kita akan mengubah seluruh kehidupan kita. Seperti kedua orang murid yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, semangat mereka dibangkitkan. Maka firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, perjumpaan dengan Tuhan pasti akan mengubah hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan, menjadi hidup yang penuh dengan damai sejahtera, menjadi hidup yang penuh dengan sukacita. Oleh karena itu, masih sulitkah kita percaya? Kalau masih sulit kita percaya pada kebenaran Tuhan, berarti semua katakan hati kita keras. Hati kita keras, tidak mau menerima Tuhan Yesus, tidak mau belajar tentang firman, tidak mau membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Harusnya Bapak Ibu dikasih dengan semua pengajaran, dengan semua berkat anugerah yang kita terima di dalam kehidupan kita, harusnya kita tidak lagi sulit untuk percaya. Kalau kita masih sulit percaya, berarti kita belum sepenuhnya hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih, mari kita percayakan seluruh hidup kita di dalam tangan kuasa. Karena kita yakin dan percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus pasti semua akan menjadi penuh dengan damai sejahtera. Amin. Jangan ragu, melainkan percayalah, karena Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Ampuni segala dosa kami, karena seringkali kami melupakan, karena begitu ada banyak krisis dalam hidup kami. Kami sering melakukan, kami sering bimbang dalam hidup ini. Tolonglah kami Tuhan, agar setiap kami boleh sungguh-sungguh percaya bahwa sesungguhnya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus Allah Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan firman, kami juga sudah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Berkatilah semua ini, agar menjadi berkat yang mendatangkan sukacita dalam hidup kami dan menjadi obat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah setiap orang yang mungkin saat ini dalam keadaan bimbang, dalam keadaan ragu, dalam keadaan takut. Kuatkan dan hiburkan, serta nyatakan kuasa Roh Kudus-Mu atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan meresponi kebenaran Tuhan hari ini dengan pujian kita, kehendak-Mu jadi. Mari kita sungguh percaya dan memohon supaya kehendak Tuhan terjadi. Jadi
ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hidup seluruh dan terimalah berkat. Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah kiranya yang senantiasa memberkati dan memelihara kehidupan hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kehidupan kita senantiasa dalam lindungan dan anugerah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.